Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Sahabat semuanya, ini ada X-Rite ya, X-Rite yang suaranya kasar sekali di bagian tengah mesin ya, sehingga saya buka bagian di sini. Ternyata bunyi itu bukan dari sini. Oke sahabat semua, sebelum saya melanjutkan video ini, saya doakan dulu sahabat semua. Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sahabat semua disehatkan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah. Oke sahabat semua, kita akan lanjut. Ini pemilik motor baru beli ya. Motor ini baru beli second ya, second. Tapi sebelum beberapa hari ini motor ini bagus-bagus saja. Ternyata kemarin katanya suaranya kok berubah, dan hari ini dia bawa ke bengkel dan kita periksa di sini. Sebelumnya memang bagus, suaranya bagus, tidak ada masalah. Seperti ini ya, sahabat semua. Saya coba nyalakan dulu suaranya seperti ini. Nah, itu ya. Tadinya saya curiga ke bagian di sini ada sentuhan, ternyata tidak ya. Ini saya sudah buka. Di awal saya sudah curiga ke oli ya. Di awal saya curiga ke oli. Saya sempat menanyakan pada pemilik motor. Nah ini pemilik motor. Saya tanyakan tadi samanya, apakah ada oli? Saya belum lihat bang, ondanya masih baru saya beli, itu katanya. Jadi setelah saya lihat, ternyata olinya tidak mengenai ukuran oli di sini. Nah ini ya. Dan saya miringkan juga tidak keluar olinya. Ya, tidak keluar olinya. Bisa saja suara itu timbul gara-gara oli ini sudah habis. Kita cek dulu bagian olinya. Kita akan keluarkan olinya, seberapa oli yang ada di dalam. Saya yakin suara itu karena oli. Jadi yang perlu saya sampaikan dengan sahabat semua di sini adalah trik ya, trik kita untuk beli motor bekas. Kadang itu juga trik bagi orang ya, penjual motor, sengaja oli itu dibikin sedikit di dalam agar tidak kelihatan ngebul ya, agar tidak kelihatan ngebul motornya. Dia sengaja memberikan oli itu sedikit di dalam. Saat dijual dipakai beberapa hari, olinya habis, akhirnya motornya jam. Itu yang terjadi, sering sekali terjadi. Saya sering mengingatkan para teman-teman, para sahabat juga, agar membeli motor hati-hati. Triknya seperti ini. Ya. Kita coba gas motornya. Tapi jangan di depan pemilik motor ya. Jangan di depan pemilik motor. Tes motornya, bawa jalan sekitar 1 kilo atau 2 kilo. Terus di sana digas motornya. Digas full ya. Lihat bagian knalpot, berasap atau tidak. Kalau tidak berasap, sahabat semua buka ini ya. Buka ini atau ke bengkel ya. Pergi ke bengkel sebentar, tolong cek oli. Minta tolong sama tukang bengkel, Pak tolong cek oli. Atau Bang tolong cek oli. Nah nanti akan dicek. Kalau olinya tidak ada, wajar dia tidak berasap. Ya. Nah, jadi itu triknya. Jangan di depan pemilik motor ngegas motornya, nanti nggak enak ya. Nah pinjam motornya, Bang saya tes dulu motornya. Kalau cocok nanti enak bawanya, saya beli. Bawa sekitar 1 kilo lah, setengah kilo lah, ya, jauh dari dia. Lalu kita gas motornya. Kalau ngebul, nah berarti kita kan harus berpikir, harganya juga dari ngebulnya nanti kalau dibenarin berapa. Tapi kalau tidak ngebul, bagus-bagus saja, oke langsung bayar kalau udah cocok. Nah tapi kalau seandainya tidak ada oli seperti ini, berarti kan ada masalah di motornya. Ya, tentu kita akan perhitungkan. Seperti ini motor ini, baru pakai beberapa hari saja. Baru berapa hari dek pakai motornya? 3 hari. Nah baru 3 hari kata pemiliknya udah olinya sudah nggak ada ya. Jadi jangan sampai tertipu seperti itu. Kasihan ya kita. Kalau nanti kita isi olinya ini motornya ngebul, nah akhirnya kita kan kecewa. Harus bongkar lagi. Sementara kita mau beli cari motor yang bagus ya, yang siap pakai. Ternyata harus bongkar. Tapi kalau kita perhitungkan biaya bongkarnya dengan harga kita kurangi, gak ada masalah. Akhirnya motor kita jadi bagus. Jadi seperti itu. Kita akan coba buka di sini. Kita lihat di bagian bawah ya. Kita lihat olinya ada seberapa. Nanti kita isi oli, apakah motor ini ngebul. Kalau tidak ngebul,
pemilik motor juga harus hati-hati, cek setiap saat olinya. Oke, kita lanjut membuka di bawah. Oke, semua kita coba buka bautnya, seberapa oli yang ada di dalam. Mudah-mudahan nanti kita ganti olinya suaranya hilang ya. Saya udah yakin di sini. Wow, keras sekali. Oke, kita pukul dulu sedikit ya agar memudahkan membukanya. Nah, ini keras bukanya, terpaksa kita miringkan dulu sedikit ya. Kita miringkan, kita lihat baut olinya. Nah, ini baut olinya. Bautnya sepertinya masih bagus. Kalau kita paksa bisa selek. Jadi, sebelum selek sebaiknya bagian ini kita pukul-pukul sedikit ya. Pukul-pukul sedikit bagian di sini. Maksudnya apa? Agar yang lengket di sini melonggar ya. Artinya kita di sini tidak merusak ya. Kita pukul-pukul aja sedikit. Biasanya kalau sudah dipukul-pukul seperti ini, dia akan mudah bukanya. Ini tidak kuat ya, semua. Hanya suaranya saja yang kencang. Oke, kita buka. Atau kuncinya kita pukul juga ke atas. Itu, lalu kita buka. Nah, itu ya, sudah bisa kebuka. Oke. Nah, kita lihat olinya ada seberapa di sini. Tuh, olinya cuma segitu. Ya. Nah, bahaya ya sahabat semua, cuma segitu olinya. Nah, ini kalau dipakai terus bisa jam motornya. Akhirnya bongkar, overhaul. Tidak sampai 1 sendok makan ya, palingan 1 sendok makan ini. Oke, sahabat semua, kita biarkan dia menetes, lalu kita ganti olinya, kita masukkan oli yang baru, lalu kita dengarkan apakah suara itu sudah hilang. Oke, sahabat semua, ini kita pasang ya, kita pasang kembali. Mungkin ada sahabat semua yang bertanya, kenapa tidak ditiup pakai angin bang? Nah, saya memang tidak pernah ya tiup ganti oli seperti ini, terus sebelum masuk yang baru saya tiup pakai kompresor. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena apa? Karena itu tidak dibolehkan ya. Tidak dibolehkan. Karena di bagian bawah mesin ini tersimpan bram-bram atau kotoran-kotoran itu tersimpan di bagian bawah. Apabila kita tiup pakai angin dari atas seperti itu, kotoran yang ada di dalam itu akan nyembur ke segala ruangan ya. Akan masuk dan akan naik ke stang seher, lahar. Nah, itu bisa mengakibatkan nanti lahar menjadi seret, stang seher menjadi seret ya, gara-gara kotoran itu masuk ke dalam stang sehernya, lahar stang sehernya. Jadi saya tidak pernah melakukan hal itu. Begitu sudah habis tetesannya, saya langsung masukkan yang baru seperti itu saja. Oke, kita masukkan olinya, lalu kita coba nyalakan motor ini.
Baik, kita akan langsung coba nyalakan ya. Oke, sama-sama kita dengarkan suaranya. Oke, kita coba nyalakan. Nah, hilang. Ya, suaranya hilang. Jadi benar gara-gara oli yang sudah sedikit. Ya, kita coba nyalakan lagi. Nah, hilang. Oke, kita akan lihat apakah motor ini ngebul. Itu ya sobat-sobat yang saya katakan tadi. Jadi motor ini benar disengaja berikan oli sedikit sebelum dijual. Mohon maaf kalau saya katakan seperti itu, ini prediksi saya ya. Dia sengaja memberikan oli sedikit agar tidak ketahuan motor ini ngebul. Makanya itu trik yang saya sampaikan tadi. Kalau mau beli motor bekas ya, bawa dulu, tes dan gaspol. Ya, gaspol kelihatan kalau ngebul. Kalau tidak ngebul, cek olinya. Tapi kalau ngebul, kita sudah bisa hitung, ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita sudah dirugikan. Ini motor bloknya harus diganti, ya. Kalau tidak mau di boring, harus diganti. Di boring bisa ya, kita boring bisa, tapi biayanya juga lumayan mahal, hampir sama dengan beli blok baru, ya. Beli blok baru juga nggak apa-apa. Harga blok baru sudah jelas ya, tinggal dicek saja. Oke, sahabat semua, itu trik dari saya. Mohon diperhatikan kalau beli motor bekas. Sayang, ya, kasihan pemilik motor di sini dirugikan. Oke, sahabat semua, mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pasang bagian di sini.